Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, saya Denis Mulyani Fitri dari Unit Kesehatan Masyarakat dengan NIM 2511 dan 11036. Nah, pada kesempatan saya akan memaparkan materi tentang adanya kasus normalisasi vape pada kalangan remaja. Nah, di sini saya akan membahas tentang dua nilai terlebih dahulu, yaitu nilai seni dan nilai teknologi. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu vape atau belum pernah mendengar? Teman tahu vape ini dari Saya dari baik. Yang pertama itu aku membahas dulu nih dari segi seni. Nah, sebenarnya seni ini tuh berpengaruh kepada uh, bagaimana kita menangkap konten-konten yang ada di sosial media. Nah, sekarang kan banyak tuh konten-konten di sosial media tentang vape, mempengaruhi bagaimana cara kita memandang vape ini. Nah, padahal dulu vape itu kita pikirnya kayak rokok kan, kayak kalau misalnya ada orang yang vape berarti dia orang yang nakal. Nah, tapi sekarang karena ada tren-tren dari vape ini, yang teman-teman tahu nggak kalau ada sekarang itu namanya tren efek-efek asap dari vape. Biasanya seperti apa yang teman-teman tahu? buat vaksin juga buat asap kayak gitu. Iya betul. Sekarang itu konten-konten tersebut itu dibuat kayak estetik, bikin sinematik. Nah, akibatnya tuh jadinya banyak remaja itu yang menganggap bahwa vape itu sebagai bagian dari gaya atau style dari mereka. Nah, tapi sebenarnya kita tuh juga bisa memanfaatkan seni ini untuk media edukasi. Nah, kita bisa tuh menggunakan media sosial itu dengan membuat konten-konten edukasi kayak video pendek atau poster ataupun ilustrasi-ilustrasi lainnya. Nah, kita bisa menyampaikan bahaya dari vape ini di sana. Jadi kita nggak cuma menerima konten-konten itu, tapi kita juga bisa membuatlah edukasi di sana. Nah, jadi dengan adanya media ini kita bisa memberikan pesan kesehatan kepada masyarakat dan juga mengubahlah pandangan dari gensi-gensi sekarang yang sudah menganggap bahwa vape itu adalah hal yang normal. Yang kedua itu dari teknologi. Sebenarnya hampir mirip sama seni tadi. Nah, tapi kalau di teknologi ini lebih kepada perkembangan dari teknologi itu sendiri. Nah, dulu kalau misalnya kita ingin mengakses suatu informasi, kita harus ketik dulu nih, itu kan setiap kita mau mencari kita harus mengetik dulu kan. Nah, tapi sekarang itu ada namanya algoritma. Setiap kita mencari suatu hal, nanti besok-besok itu akan muncul lagi hal-hal yang mirip seperti itu. Nah, jadi di kalangan remaja pada saat ini itu ketika mereka sudah mengakses satu kali informasi tentang normalisasi dari vape ini, maka mereka akan terus-menerus mengonsumsi hal tersebut. Jadi hal itu membuat mereka itu merasa kalau vape itu tidaklah hal yang berbahaya. Nah, selanjutnya yang kedua itu dari teknologi ini adanya perkembangan dari desain dari vape. Kalau dulu kan vape itu kayak masing-masing mirip rokok, sedangkan sekarang itu udah dibuat nih dengan bentuk yang lebih compact dan bisa dibawa kemana-mana. Dan juga ada desain-desainnya yang lebih menarik. Jadi orang itu berpikir bahwa ketika dia nge-vape itu kayak suatu style bagi mereka. Nah, tapi kita juga dari segi teknologi ini kita juga bisa memanfaatkannya dengan membuat video-video tadi, tapi kita lebih ke alat-alat yang kita gunakan. Nah, kita bisa menggunakan yang sekarang kan kita biasanya menggunakan handphone. Nah, kita gunakanlah handphone kita ini untuk membuat seni-seni seperti tadi. Nah, terus dengan kita melakukan hal-hal tersebut, itu kita bisa mengubahlah setidaknya pemikiran mulai dari teman-teman kita terlebih dahulu. Bagaimana sih ternyata bahaya dari vape ini sendiri. Nah, sekian dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin Apa itu dana jenis? Terus jenis siapa strategi atau seperti apa yang bakal menarik gitu bagi orang-orang tentang vape ini? kalau menurut aku ya Ratu, sekarang itu kan targetnya terutama remaja ya. Mereka itu nggak suka tuh konten-konten yang monoton atau yang textbook banget. Nah, itu kita bisa siasati dengan cara bikin kayak hook-hook yang menarik di awalnya. Kayak misalnya nih sekarang kita bisa bikin kayak meme, kayak bercanda-bercandaan dulu nih, nanti baru kita pancing dan kita hubungkan ke promosi kesehatannya. Banyak tuh sekarang kayak contohnya ada orang yang mau endorse tapi akhirnya terlibat
tapi mereka membungkusnya dengan drama-drama dulu gitu sih menurut aku. Bener sih Gendis, menurut aku juga sama seperti yang kamu bilang ya, aku perlu nambahin ku Kasih tahu apa ada lagi. aku mau bertanya Gendis. Jadi kan menurut Gendis tuh gimana penggunaan dari media sosial tuh sebagai media edukasi itu udah efektif saat ini. Terus mengingat juga kan kalau misalnya banyak yang tidak tertarik dengan konten-konten tersebut. Baik, karena aku izin menjawab ya. Kalau menurut aku sekarang itu udah mulai lumayan efektif. Contohnya itu kita bisa lihat dari konten-konten edukasi dari dokter-dokter kayak dokter Dia, dokter Tina, dokter Iksan juga. Mereka tuh mengemas konten edukasi itu dengan cara yang lebih menarik. Contohnya kalau misalnya dokter Dia nih, dia pakai bahasa yang soft-spoken gitu. Jadi orang-orang tuh kayak lebih sebenarnya tertarik karena gaya visual gaya yang soft, tapi pesan kesehatan itu tetap nyampe mereka. Nah terus kalau gua itu berlawanan dan dokter dia itu dokter Dita marah, tapi di marah-marahnya ini dia menjadikan promosi-promosi kesehatannya di sana. Terus dokter Iksan ini juga jadi peran kayak orang yang sama lah kayak kita relate ya kayak gitu. Yes, ya juga Gendis. Ya, apa ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah dirasa cukup, sekian dari aku. Semoga yang aku sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.